adalah gangguan dari pihak yang tidak menggunakan seragam. Bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Mereka bukan sedang menjalankan tugas hukum, tetapi ugal-ugalan di jalan raya, di jalan tol. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apa-apa dalam rangka overmark. Pepet aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Pepet terus, nanti ya. Kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan menyampaikan berita-berita bohong. Memepet mobil kendaraan rombongan keluarga Habib Rizik. Jadi tidak ada upaya penyerangan. Ya, mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat. Bilang Pangda ya. Monitor. Perkembangan kasus penanganannya sampai dengan saat ini, penyidik masih melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti yang ada. Baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya. Keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik. Termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Seperti diketahui, bentrok antara FPI atau simpatisan Rizik Syihab dan aparat terjadi pada Senin 7 Desember, berujung pada penembakan terhadap 6 laskar tersebut. Polisi mengklaim penembakan terhadap 6 orang tersebut terpaksa dilakukan karena mereka menodong senjata api atau senpi dan senjata tajam ke petugas. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan itu kami tidak melakukan apapun, tapi dilakukan proses penyerangan. Tutur Direktur Direktorat Reserse Kriminal Umum Kombes Polisi Tubagus Ade Hidayat Senin. Jadi di Jalan Tol Karawang, kurang lebih kilometer 50 kurang sedikit lah. Ya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Orang-orang yang terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap anggota Polri akan kita telusuri lebih lanjut, akan kita selidiki lebih lanjut. Perannya jelas itu ada 2 mobil yang mepet kita, yang akan dihentikan kita dan kemudian melakukan penyerangan. Ada yang menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan senjata api. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses nabrak dulu. Berapa kali mobil kita ditabrak dan dipepet sedemikian rupa, ada buktinya, ada datanya, ada kerusakannya. Dan itu bisa sekali lagi saya lihat dari mana itu terjadinya, dari voice note yang nanti mungkin ada di antara barang bukti yang sudah kita angkat. Sebelumnya, Sekretaris Umum FPI Munarman membantah klaim polisi. Baginya, anggota FPI tidak diperbolehkan memiliki senjata tajam, apalagi senjata api, sebab mereka terbiasa dengan tangan kosong. Berarti omongan kepolisian adalah pemutarbalikan fakta, katanya. Patut diberitahukan bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak-menembak. Laskar kami tidak pernah dibekali senjata api, kata Munarman dalam konferensi pers di markas FPI pada Senin 7 Desember. Munarman bahkan menantang kepolisian untuk mengecek senpi yang berhasil disita. Jika ada nomor registernya, maka bisa diketahui siapa pemilik senpi itu. Kalau betul, cek nomor register ya, pasti bukan punya kami. Karena kami tidak punya akses senjata api dan tidak mungkin membeli senjata gelap. Bohong itu. Tiap anggota FPI dilarang bawa sajam, senjata api, dan bahan peledak, tegas Munarman. Penyangkalan Sekretaris Umum FPI Munarman terkait pernyataan Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran, yang menyebut bahwa laskar FPI mengeluarkan 3 kali tembakan saat bentrok dengan polisi di KM 50 Tol Jakarta Cikampek, mendapat tanggapan dari Muhammad Guntur Romli atau yang dikenal dengan Gus Romli. Gus Romli melalui akun Twitter resminya menyebut agar kedua pihak antara kepolisian dan FPI saling terbuka di depan hukum. Selain itu, ia juga menyebut selama ini perkataan polisi terkait FPI selalu terbukti benar. Bahkan ia mengatakan bahwa Munarman pernah masuk penjara. Rekam jejak polisi vs FPI puluhan tahun, tuntutan polisi selalu terbukti benar di pengadilan. Sebaliknya FPI terbukti berbohong. Karena Rizik pernah 2 kali masuk penjara, Munarman juga pernah masuk penjara. Tweetnya melalui akun @gunromli Selasa 8 Desember pagi.
Lebih jauh, Gus Romli juga menyarankan agar melihat rekam jejak kedua pihak tersebut. Selain itu, ia juga membandingkan dengan peristiwa kasus Monas 2008 yang juga menyeret nama Munarman. Untuk menguji kebenaran omongan polisi dan FPI, lihat rekam jejak saja. Kebohongan Munarman saat ini persis kasus Monas 2008, memutarbalikkan fakta. Dia sempat DPO beberapa hari, dia akhirnya masuk penjara juga, tulisnya. Polisi menegaskan, pernyataan Front Pembela Islam atau FPI yang membantah kepemilikan senjata api para laskarnya bisa berujung pidana. Polisi mengklaim memiliki bukti untuk mengungkap kepemilikan senpi laskar FPI yang digunakan dalam bentrok di tol Jakarta Cikampek KM 50, Senin 7 Desember dini hari. Kalau memang ada pernyataan seperti itu berita bohong dan itu bisa dipidana nantinya, ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Yusri Yunus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa 8 Desember 2020. Seperti diberitakan, dalam insiden itu, polisi menyita sepucuk senpi rakitan dan 3 amunisi ukuran 9 mm, 1 pucuk senpi rakitan dan 14 amunisi ukuran 9 mm, 1 pedang ukuran 1 meter, 1 samurai ukuran 1 meter, 1 celurit ukuran 60 cm, 1 tongkat kayu berujung runcing ukuran 50 cm, 1 ketapel beserta 10. Memang ternyata seperti itu dalam mengeluarkan berita-berita bohong, itu bisa dipidana nanti. Ya. Penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Nanti kita tunggu saja seperti apa hasilnya. Ya. 2 poin ini yang perlu saya sampaikan ke teman-teman untuk perkembangan hari ini. Pak abu-abu kok singkirin tuh di belakangannya. Ane nunggu instruksi ke, wallah deh. Pangda turun instruksi, ane sikat, wallah benar. Yusri menegaskan segala pernyataan yang berseberangan dengan kepolisian bisa dijerat hukum, karena pihaknya akan menganggap pernyataan yang berseberangan itu sebagai berita bohong atau hoax. Saya pertegas di sini, penyidik bahwa memang sudah mengumpulkan alat bukti bahwa memang pemiliknya adalah pelaku yang melakukan penyerangan, kata Yusri. Dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk dilami semuanya. Catat aja terus, halangin jalur dia, jangan sampai dia tahu. Catat terus, nanti ya. Mohon Pangda instruksi. Kalau emang sikat, tadi sikat, bilang Pangda ya. Monitor. Pak abu-abu kok singkirin tuh di belakangannya. Ane nunggu instruksi ke, wallah deh. Pangda turun instruksi, ane sikat, wallah benar.